Ia sampai di kantor Taeyong tanpa mengetuk karena sudah kebiasaan wanita itu masuk ke dalam ruangan Taeyong. Senyum merekah di wajah cantiknya ketika mendapati sang suami yang tengah melihat ke arah luar jendela kaca besar. Wanita bermagahan itu menundukkan dirinya di Taeyong membuat pria itu tersentak kaget, tersadar dari lamunannya. Ian monyet bingung, apa yang kau pikir lakukan, tanyanya dengan lembut. Mengusap rahang Taeyong. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Taeyong balik bertanya menggenggam tangan Ian yang terdapat plester di punggung tangannya. Aku tadi sempat pingsan dan diinfus, jawab Ian. Apa yang terjadi? Tanya Taeyong dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ian tersenyum kembali mengusap rahang tegas milik suaminya itu. Kau hanya kelelahan, ujarnya menenangkan. Gue baik saja, ucap Ian. Mendengar pernyataan Ian yang membahas klien tadi membuat Taeyong teringat pertemuannya dengan Sejin beberapa jam lalu. Kehamilan wanita itu, bagaimana caranya dia mengatakannya? Taeyong menatap wajah cantik Ian, tangannya mengusap pipi wanita itu dengan sangat lembut. Sungguh dia sangat mencintai wanita yang berada di hadapannya itu. Taeyong meraih tubuh Ian memeluk wanita itu dengan erat. Ada apa? Tanya Ian mengusap punggung Taeyong. Maafkan aku. Lirik Taeyong semakin mengeratkan pelukannya pada Ian. Halo Deadly, ya aku baik-baik saja. Aku sedang berada di kantor suamiku sekarang. Ian mengakhiri panggilan itu dan kembali duduk di pangkuan Taeyong. Kenapa dia menelponmu? Tanya Taeyong. Wajah pria itu berubah datar. Dia hanya bertanya mengenai keadaanku. Kenapa dia bertanya mengenai keadaanmu? Nada bicara Taeyong mulai ketus. Ian tersenyum. Dia menemaniku saat di rumah sakit, tapi dia tiba-tiba pergi karena ada urusan dan ternyata dia kembali ke rumah sakit untuk menemuiku, tapi aku sudah tidak ada. Jadi dia menelponku, jelasnya. Katakan padanya untuk menelponmu hanya untuk urusan pekerjaan, ketus. Taeyong, kau sedang cemburu. Kuda Ian sengaja membelai wajah Taeyong, tetapi pria itu hanya diam dan terus memasang wajah datar. Ian terkekeh. Aigo, suamiku ini sangat bercemburu, ucapnya sambil menghujani pipi Taeyong dengan kecupan. Kau sudah makan siang? Tanya Ian. Setelah hampir 15 menit keduanya terdiam dengan posisi saling berpelukan. Taeyong menggeleng. Sejak pertemuannya dengan Sejin, pria itu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Beberapa kasus yang seharusnya dia periksa hanya menumpuk di atas meja. Yang pria itu lakukan adalah melamun. Ian makan dari pangkuan Taeyong, otomatis membuat pangkuan mereka terlepas. Ayo makan, aku temani, ajak Ian mengulurkan tangannya. Taeyong berdiri kemudian menerima uluran tangan Ian, menggenggamnya dengan sangat erat. Sepasang suami istri itu pun keluar dari ruangan Taeyong. Di kafeteria kantor yang tengah memandang Taeyong yang sedang melap makan siang yang lebih pantas disebut makan sore itu. Sesekali Ian mengelap sudut bibir pria itu dengan tisu. Keduanya lantas menjadi pusat perhatian beberapa karyawan yang sedang istirahat di tempat itu. Netra Ian tak sengaja teralihkan pada seorang pria berkacamata yang sedang berdiri di depan kasir.
Pakai Ian membuat pria itu menoleh. Lelaki itu tersenyum lebar dan melambaikan tangannya pada Ian. Ucap pria itu dengan sopan pada pegawai kafeteria yang memberikannya pesanannya. Setelahnya, pria itu berjalan menghampiri meja Ian. Tidak lupa membungkuk pada Taehyung. Bergabunglah dengan kami, ucap Ian berdiri dari duduk. Ia lalu pindah tepat di samping Taehyung. Park Chan-wook mengangguk, kemudian duduk di depan Taehyung dan Ian. Aku menunggumu menghubungiku, tapi kau tidak pernah melakukannya. Kau mengganti ponselmu, atau kau menghapus nomorku? Tanya Ian. Aku hanya takut itu mengganggumu. Ucap Ian. Ya, kita ini berharga. Kau harus menghubungiku. Aku tunggu. Kenapa bukan kau saja yang menghubungiku? Tanya Chan-wook. Ian tertawa. Kau benar, kenapa aku tak memikirkannya ya? Ucapnya kembali meledakkan tawanya. Daman itu membuat Ian serta Chan-wook terdiam. Ian menoleh pada Taehyung yang berdiri dari duduknya. Tanya Ian mendongak menatap Taehyung. Ayo, Taehyung menarik tangan Ian membawa wanita itu menjauh. Decih Chan-wook. Sampai di basement kantor, Ian dengan kasar mengepaskan tangan Taehyung yang memegangi pergelangan tangannya. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Kesal Ian. Wanita itu sedikit meringis karena pergelangan tangannya merah. Taehyung tak menjawab. Pria itu masuk ke dalam mobil. Ayo naik, ucap Taehyung dari dalam. Ian menghela napas, kemudian masuk ke dalam mobil tersebut. Aku tahu kau masih kesal, tapi jangan mendiamiku dan menyeretku seperti tadi. Pengacara Kim Taehyung, ucap wanita itu. Taehyung menunduk. Pria itu benar-benar bingung bagaimana menjelaskan masalah besar itu pada Ian. Taehyung mengusap wajahnya dengan kasar. Park Jae-chan hamil, ucap. Apa? Ian mengagetkan keningnya. Apa katamu? Tanya wanita itu lagi, memastikan bahwa pendengarannya bermasalah. Taehyung menghembuskan napasnya dengan kasar. Pria itu lalu meraih kedua pipi Ian, tetapi wanita itu dengan cepat menepis tangan Taehyung. Park Jae-chan hamil? Tanya Ian lagi. Air mata Taehyung menetes seiring isak tangis pria itu mulai terdengar. Maafkan aku. Ucapnya memeluk erat tubuh Ian. Wanita bermargahan itu mendorong kuat dada Taehyung sampai punggung pria itu menghantam pintu mobil. Kenapa kau minta maaf? Aku menanyakan siapa ayah dari janin yang dikandung Jin. Bukan kata maafmu, bentak Ian. 3 huruf yang disebutkan dalam batu oleh pria itu membuat tubuh Ian menegang. Wanita itu kemudian mengelakkan kepalanya. Jangan bercanda, Kim Taehyung, ini sama sekali tidak lucu. Aku tak bercanda ya, Ian. Maafkan aku, ucap Taehyung. Kapan kalian berhubungan? Jawab aku, Kim Taehyung. Saat kau diinterogasi oleh polisi. Taehyung sangat terkejut dengan kalimat yang terlontar dari bibir Ian itu. Ian, janin itu tidak bersalah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Teriak Ian berhasil membuat Taehyung terbungkam.
Kau akan bertanggung jawab, teriak wanita itu lagi. Ian kemudian terkekeh. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti sekarang, ucapnya. Apa ini semua rencanamu dengan wanita itu sejak awal? Apa maksudmu? Tanya Taeyong. Ian mengusap air matanya dengan kasar. Kau sudah bersandiwara mencintaiku untuk membuat aku seperti ini kan? Ucap. Untuk membuat aku ini, bentaknya. Aku tidak mau tahu suruh Sejen melakukan kejadian itu atau aku sendiri yang akan membuat janin itu tidak akan pernah lahir di dunia ini, ucap Ian. Atau jika kau malah berniat untuk bertanggung jawab atas anak itu, maka kau harus melakukannya. Tapi sebelum itu, ceraikan aku. Aku tidak akan bisa menerima anak perempuan lain hadir di pernikahan kita, Taeyong. Setelah mengucapkan hal itu, Ian pun keluar dari mobil Taeyong. Siang berganti malam, seorang pria tengah menatap pria mabuk yang belum juga berhenti meminum minuman beralkohol jenis vodka tersebut. Dua kosong dan tergeletak di atas meja, sedangkan lelaki itu sekarang berusaha menghabiskan gelas ketiga. Apa yang terjadi dengannya? Suara itu membuat Song Chan menoleh pada dua orang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan Taeyong. Lelaki yang sudah mabuk berat namun dari tadi tidak pernah mengeluarkan suara itu. Jongkok pria yang juga datang bersama Jimin itu merampas botol vodka dari tangan Taeyong, membuat laki-laki itu berdiri. Berikan, umpatnya. Berhentilah meminum. Jongkok balik melompat dan mendorong Taeyong sampai jatuh, terbaring ke sofa. Kau boleh pulang, biar kami yang mengurusnya, ucap Jimin pada Song Chan. Pria itu mengangguk kemudian keluar dari ruangan Taeyong. Jimin mendesak kasar. Dia tahu penyebab Taeyong seperti pasti karena ada masalah lagi yang menimpa rumah tangganya. Ya, apa dengan minum bisa menyelesaikan masalahmu? Bentak Jimin sembari menampar pipi Taeyong. Ya, bagaimana bisa? Teriak Jongkok. Taeyong menundukkan dirinya di setengah kesadarannya. Pria itu menceritakan apa yang terjadi dan hal itu sukses membuat Jimin dan Jongkok benar-benar kehilangan kata-kata. Dia ingin aku menyuruh Sejun untuk menggugurkan bayinya, tapi bagaimana bisa aku melakukannya? Bayi itu tidak bersalah, lirik pria itu lagi. Jika tidak, dia ingin berpisah. Aku tidak bisa berpisah dengannya, aku sangat mencintainya. Katakan padanya jika aku benar-benar mencintainya. Di tempat lain, Taeyong berulang kali mendesir kesal memandangi wanita yang selama hampir 5 jam duduk diam. Ian, kau mengajakku ke sini hanya untuk melihatku melamun, kesalnya. Kalau itu kau pilih saja, jawab Ian melirik sekilas pria yang menemaninya itu. Taeyong memasang wajah culiknya dan memutar bola matanya malas. Terjadi masalah rumah tangga lagi, tanyanya, dan Ian hanya diam. Mungkin jika menikah denganku, kau sekarang sudah bahagia dan mungkin saja sekarang kita sedang melakukan kegiatan panas. Lanjut lelaki itu, Park Sejun hamil. Taeyong berteriak, bahkan lelaki itu berdiri dari duduknya, membuat beberapa pengunjung yang berada di posisi paling atas Nam Santour itu terkejut. Taeyong masih saja belum mengecilkan matanya. Jangan bilang jika Taeyong adalah ayahnya, lanjut Taeyong. Anak itu, aku akan geram lelaki itu untuk pergi, namun ia dengan cepat menahan tangannya.
duduk atau aku yang akan membunuh, ucap wanita itu penuh penekanan. Theo mengumpat tertahan, pria itu kembali duduk. Ancamannya bukanlah main-main, dia mungkin benar-benar akan dengan mendorongnya jatuh dari menara tersebut. Lalu Taehyung percaya si kecil itu adalah anaknya, tanya Theo. Izin bukan wanita yang suka bermain pria, ucap Yen. Itu yang Theo katakan. Lanjutnya, keningan lalu menyelimuti keduanya. Pria yang merupakan sepupu dari Theo itu memandang wajah Yen dari samping. Tidak usah malu, menangislah jika kau ingin menangis. Aku tidak peduli apa potongnya. Jika Theo benar-benar mencintaiku, maka dia harus bisa. Seijin, aku tidak akan pernah mau ada darah Theo mengalir pada anak wanita lain selain anakku, ucap Yen. Wanita itu lalu membalik Theo setelah jika dia tidak mau, maka dia harus menceraikan aku, ucapnya, kemudian berdiri dari duduknya. Aku harus pergi, ucap wanita itu. Kau mau kemana? Dia ikut berdiri. Mencari hiburan, jawab Yen, dan Taeyong tahu arti hiburan yang disebutkan wanita itu.